Kita buka dulu di dalam Lukas 18 ayat 8. Ayat 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ya, ini saudara, ini bicara tentang memandang rendah. Jadi menganggap diri benar. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Kalau saudara disuruh milih, saudara milih pemungut cukai atau memilih Farisi? Siapa memilih pemungut cukai angkat tangan? Siapa memilih Farisi angkat tangan? Nggak ada yang pilih kan? Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus memperumak ini hati. Karena dengan Tuhan itu urusannya dengan hati. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya. Jadi sudah nunjuk orang bukan seperti pemungut cukai ini. Perhatikan saudara apa yang dia katakan orang Farisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali loh saudara. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Ini Farisi. Dia perpuluhannya jujur. 1/10 dari segala penghasilan. Ini jelas dia mengajarkan perpuluhan itu dari 1/10 dari segala penghasilan. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ya, ini pemungut cukai. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan." Ya. Artinya dibenarkan, kesalahannya itu tidak diperhitungkan. Dia kesalahannya tidak diperhitungkan. Kenapa? Dia itu saudara datang kepada Tuhan mengakui dia ini sebenarnya nggak layak. Ya. Dia berkata, "Kasihanilah aku orang berdosa." Nah, kita seringkali menemukan orang itu menganggap dirinya nggak salah, itu repot. Aku nggak apa-apa. Nah, ini jenis seperti ini nggak mungkin diampuni, saudara. Makanya nggak terobos-terobos itu. Tapi di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Perhatikan saudara, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Jadi bukan karena dia benar, tapi karena kejujurannya itu, karena keterbukaannya itu dia dibenarkan, saudara. Makanya sama seperti saya dan saudara, ini karena iman kepada Kristus kita ini dibenarkan, bukan karena kita ini orang baik, saudara. Tuhan Yesus berkata, dan orang lain itu tidak. Jadi pemungut cukai ini tidak dibenarkan. Farisi ini tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini bicara tentang attitude, sikap hati. Kita ini di hadapan Tuhan itu bicara tentang sikap hati. Bukan bicara tentang
Berapa banyak saudara persepuluhan, berapa banyak saudara itu alim, kuasa, ya kan? Ini bicara tentang sikap hati. Bukan bicara tentang berapa seringnya saudara ke gereja. Bukan bicara tentang saudara ini pelayanan atau tidak. Tapi ini bicara tentang sikap hati. Karena apa saudara? Tuhan Yesus itu mengkritisi Farisi ini karena menganggap dirinya benar. Nah, mari kita lihat saudara. Saya ingin kasih tahu bahwa orang benar, orang yang mengikut Tuhan itu bukan tanpa masalah. Saudara cari ya orang yang kelihatannya khusyuk ya, rajin ke gereja pelayanan, hamba Tuhan lagi. Saudara kalau kenal itu masalahnya banyak. Lukas pasal 1 ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Perhatikan saudara ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini orang ini sempurna. Sempurna. Perhatikan, baca sama-sama 1, 2, 3. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya tanya sama saudara, apakah saudara seperti ini? Enggak. Saya bisa jawab enggak. Loh, ini orang benar melakukan perintah dan ketetapan tak bercacat aja ada masalah. Perhatikan di sini ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini masalah, saudara. Masalahnya mereka tidak punya anak, seorang imam. Mana kalau imam ini melayani Tuhan, tapi kok anak kok tidak dikasih? Loh orang, saudara. Banyak orang ini mungkin mempertanyakan, Tuhanmu di mana? Kamu kok mandul? Loh saudara, banyak orang melayani, orang sungguh-sungguh itu mengalami kemandulan dalam hidupnya. Pekerjaan lah, usaha, kenapa ya babak belur? Kenapa ngalami seperti ini? Sepertinya langit tembaga, tanah tandus. Kenapa? Ini mandul. Dan hari ini saudara mungkin gak sadar kalau mandul. Kalau saudara belum melahirkan anak rohani, itu kemandulan, saudara. Itu sudah mengalami kemandulan rohani. Mana anak rohani yang sudah lahirkan? Dan dikatakan keduanya telah lanjut umurnya. Ini impossible, sudah tua. Sudah tidak mungkin melahirkan. Mosok es tua pedagalan, sudah ya. Orang Jawa bilang. Saudara, setiap orang itu punya salib masing-masing. Amin. Kasih tahu ke kanan, ngomong, salibmu dan salibku beda. Amin. Coba kasih salam. Aku mendukung dalam doa. Jangan pingin salibnya orang lain, saudara. Perhatikan gini, saudara. Apakah masalah itu menghalangi Imam Zakaria melayani? Itu masalahnya. Banyak orang kalau punya masalah nggak bisa pelayanan, nggak bisa melayani. Banyak dalih, alasan. Padahal Tuhan ingin menaruh ini, batu ini. Pelayanan itu seperti batu. Tergantung respon, ini akan jadi batu sandungan saudara atau papan lompatan. Kalau saudara tendang, kaki saudara akan terpelecok.
Kan banyak orang itu akhirnya, aku ini sekarang situlah, inilah, tidak pelayanan, saudara. Ini akhirnya nggak terobos hidup, mandul lagi. Padahal Tuhan lewat pelayanan ini supaya orang itu terobos. Ini yang namanya begini, saudara, sudah punya masalah dikasih beban lagi. Nanti kalau udah terbiasa begitu, sudah ngarap masalah itu enteng. Karena seperti gini, saudara, pohon kurma. Pohon kurma itu kalau dia bijinya ditanam, itu atasnya ditaruh batu. Kenapa? Karena akar pohon kurma itu kan banyak terus gini, saudara. Jadi berdiri membuat biji itu terangkat ke atas. Makanya dia harus ditindih batu supaya tidak apa kayak kintal, saudara. Terus, saudara, sampai akhirnya apa, saudara, ketika akarnya ke dalam terus, ke dalam sampai menemukan batang air. Sehingga apa, batu itu digulingkan. Tapi akarnya sudah dalam. Lah seringkali banyak orang itu dikasih batu dibuang sebelum akarnya ke dalam. Makanya megungkung jadi sombong, saudara. Akarnya ke dalam sampai menemukan air dulu. Nah ini, saudara, Tuhan itu punya maksud baik. Tapi yang seringkali setiap orang itu salah paham. Nah ini kalau sudah salah pahamnya dengan Tuhan, akhirnya murka. Tuhan itu Bapak yang baik. Makanya, saudara, kalau kita dikasih beban, kasih tanggung jawab, itu diresponi dengan. Perhatikan ini ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukuran di situ. Jadi kita lihat tentang bait sucinya. Jadi ditunjuk. Wah, aku nih imam tapi begini. Oh, sudah. Imam Zakaria ini tidak berdalih. Tak kasih tunjuk tentang mesbah bakaran. Saudara, ini tabernakel, ya. Dia masuk ke sini, kemudian masuk sini. Dan imam zaman waktu itu, sudah imam perjanjian lama, itu kalau masuk ruang Maha Kudus, ruang suci ini, melakukan tugas keimaman, nyalakan apa? Api, nyalakan ini, pelita emas, ya, mesbah dupa, masuk ini. Dia pakai rantai, saudara. Dan dikasih bunyi kelintingan sapi. Kenapa? Karena kalau tidak kudus mati, saudara. Jadi kan bunyi kelinting. Nah, begitu berhenti, loh, kok nggak bunyi? Ditaruh, seret, mati. Kenapa? Dia ini tidak kudus. Nah, saudara dan saya ini, saudara, ini kan bicara bait suci. Ya. Ini kan bicara pertobatan ini. Mesbah bakar itu pertobatan. Kemudian bagaimana baptisan air, ini kolam pembasuhan. Baptisan air. Ya. Kemudian setelah dibaptis air kan, bertobat, percaya Yesus, baptis air, baru bisa masuk ruang suci. Karena dia sudah punya apa namanya? Punya tanda, sudah diakui sebagai anak Allah. Kalau Anda belum baptis, saudara, ini ada di pelataran ini, saudara, sebelum bertobat. Makanya kalau antikris datang, dia di sini, di halaman ini, dia diinjak-injak. Setelah baptis, saudara, ini bukan hanya di sini, dia harus masuk ruang suci. Di sini bicara tentang baptisan Roh Kudus, pelita emas ini. Dan ini bicara tentang firman, ngerti firman ini, meja roti. Ya. Karena makanan rohani itu adalah firman.
Saudara firman masih nggak mudeng, saudara. Nah, ini masih di sini. Kemudian di sini bicara tentang praise and worship, bicara tentang penyembahan. Ini tadi Pak sebut, ini penyembahan. Penyembahan ini 24 jam. Maka Tuhan Yesus berkata, berdoalah senantiasa, tidak putus-putusnya. Ini di sini. Karena api ini nggak boleh padam. Nah, di sini saudara ini bicara, makanya ujian penyembahan ini bicara tentang relation. Tapi orang yang percaya Yesus di bawah Tuhan ya, kayak perempuan Samaria itu, di bawah ini langsung bisa di sini mengajarkan pujian dan ini. Kalau sudah di sini ini telinganya akan mendengar apa kata Tuhan. Karena di sini bicara tentang tabut perjanjian. Dia Tuhan memperlihatkan atau Tuhan memperdengarkan isi perjanjian. Saudara sakit, kayak perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sampai bisa menemukan isi perjanjian ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu karena dia sudah mengerti isi perjanjian. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang namanya menjadi rema. Dia menerima rema, saudara. Nah, Imam Zakaria ini, saudara, ketika mulai masuk di sini, menyalakan mesbah korban bakaran ini, ayat 11. Di sini dikatakan dari 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria, apa saudara? Seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Jadi tadi di sebelah kanan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ada malaikat. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan istrimu dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara perhatikan, ini imam sudah lama berdoa mendamaikan seorang anak, tapi sampai tua gak punya anak. Dan dia tetap tidak mau ganti istri. Tapi saudara perhatikan ketika Tuhan jawab, ini saudara, ini perhatikan. Siapa sih Imam Zakaria ini apa? Tidak percaya, saudara. Karena di sini ayat 14, malaikat itu berkata lagi, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Perhatikan apa responnya saudara. Ini kebanyakan respon orang Kristen itu kalau doanya dijawab, masa iya? Gitu. Ya ini sudah. Jawab ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Lanjut umur itu usia berapa? Usia impossible melahirkan. Impossible. Jadi saudara, kalau yang biasa-biasa itu bukan mujizat. Kalau sudah namanya impossible, inilah mujizat. Sudah mungkin. Ini kalau sampai melahirkan kucing ketawa ini.
Kalau ayam ketawa mah biasa, kalau kucing ketawa. Ayam ketawa memang ada, saudara. Tapi buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara, ini imam, ini pelayanan. Tuhan jawab doanya, tapi karena ketidakpercayaannya akhirnya bisu, saudara. Perhatikan ayat 21. 19 ya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktu. Saudara melayani itu baik. Ya. Tapi ketidakpercayaan itu akan menghalangi saudara itu menjadi rumah kabar baik. Kenapa banyak orang Kristen itu bisu, nggak bisa bersaksi, nggak bisa membawa jiwa-jiwa, malah katut, saudara, kentir, ikut ke pengaruh orang lain karena pengalami ini bisu. Tidak bisa cerita kebaikan Tuhan. Kristen saudara setia itu baik, datang ibadah baik, semua baik. Tetapi kalau saudara tidak bisa menyelesaikan masalah saudara, saudara kehilangan kesempatan untuk menjadi rumah kabar baik. Kenapa? Karena nggak ada yang diceritakan. Kalau saudara punya masalah dan tidak bisa menyelesaikan, itu saudara itu banyak, temannya banyak. Saudara kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Saudara kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Saudara kehilangan kesempatan bisa meyakinkan bahwa Yesus ini luar biasa. Kenapa? Orang lain akan mempertanyakan, Tuhanmu di mana? Doamu gimana? Hidupmu gimana? Kok punya masalah nggak selesai? Saudara Imam Zakaria ini nggak percaya nih. Kalau apa yang dia doakan itu Tuhan jawab. Ini karena ketidakpercayaan. Malaikat tadi berkata apa? Karena apa? Ketidakpercayaan. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku. Allah, gitu saudara. Allah. Ini orang nyepelekan, nggak memandang rendah, memandang remeh, saudara. Saudara, kalau selama-lamanya saudara jadi orang Kristen dan saudara tidak mengalami terobosan, tidak bisa menyelesaikan masalah saudara, saudara akan jadi orang yang hanya mengkritisi masalah orang lain. Kalau saudara bukan pembawa kabar baik, saudara adalah pembawa kabar buruk. Saudara terbelenggu. Kita kekristenan itu terbelenggu. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan masalah. Kita lihat di sini, saudara. Tadi ketika masuk ruang Maha Kudus, coba gambarnya tadi. Ayat 21 ini dikatakan begini. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Lama di sini. Ini imam ini nggak keluar. Jangan-jangan mati. Ternyata sudah dia keluar. Dan ternyata dia bisu. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatan, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Elisabeth ini juga ya kuasa bicara. Karena apa? Siapa yang mau diajak bicara? Suami bisu, ya kan? Rumah anteng ini kok pada diem-dieman gitu. Karena suaminya bisu. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bagi orang Yahudi, bagi imam, itu aib kalau tidak punya anak. Kenapa saudara? Orang tidak punya anak laki-laki, bagi orang Yahudi itu aib. Kenapa? Tidak melahirkan keturunan. Tapi saudara, Tuhan itu Tuhan. Tuhan taruh batu, tapi respon Sakaria benar. Dia akhirnya batu itu menjadi batu apa? Pijakan. Untuk dia dibebaskan dari kutuk dan aib. Makanya banyak orang itu dipercaya pelayanan itu kayak undur-undur, mundur, maju, mundur, maju. Itu hari jadi batu sandungan. Dalih, banyak orang mengedepankan dalih. Seringkali kita itu gampang membuang, ya salib dibuang aja. Kita ini punya salib. Kayak ini saudara, Imam Sakaria, dia punya aib. Tapi Tuhan suruh melayani, dia layani saudara. Dia tidak ada dalih. Wah gimana. Dan akhirnya masalahnya selesai. Karena apa? Di akhirnya dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ini karena dia merespon batu ini menjadi batu pijakan. Bukan ditendang saudara. Salibnya bukan dipotong. Makanya kalau sudah pikul salib itu dipikul saja. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, ikut aku, harus sangkal diri ya. Pikul salib setiap hari. Dan ikut. Saudara kalau dipercaya pelayanan itu sungguh-sungguh. Ya. Saudara tidak pernah akan kutuk atau kup itu akan lepas. Kalau saudara tidak punya kesetiaan. Belajar dari Imam Sakaria. Ini memandang remeh, saudara. Jadi bisu. Kita lihat lagi. Ada contoh kasus lagi. 2 Samuel 6 ayat 16. Ini adalah istrinya Daud. 2 Samuel 6 ayat 15 dan 16. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu, perhatikan, ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Jadi Tuhan itu tahu isi hati. Jangan kita ini menganggap Tuhan itu tidak maha tahu. Salah besar. Ini sama suaminya sendiri. Istri tidak menghormat, Allah bojoku gitu. Karena apa? Tuhan itu menaruh otoritas di bumi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga itu kepalanya suami. Sak bodoh-bodohnya suami, sudah itu lebih pinter karena otak itu ada di suami. Kepala karena dia. Jadi kadang-kadang istri menganggap, wah bojoku gini. Nah, saudara. Ini memandang rendah suaminya. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat bagian terakhir. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya,
Maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Ini bukan hanya memandang, diungkapkan betapa dia ngomong sama, ya, maki-maki suaminya, saudara. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini. Sebab seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Perhatikan, ini perkataan istri terhadap suaminya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kukatakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Perhatikan apa dampaknya buat Mikal. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari mati. Tuh, Alkitab ini yes di atas yes. Makanya seringkali saudara, ya, semua yang dikerjakan seorang istri gagal, ini gagal, ini gagal, ini cek hatimu. Apakah engkau menghormati suamimu? Tidak terobos-terobos hidupnya. Ini namanya mengalami kemandulan, saudara, sampai hari mati. Ini yang dinamakan apa? Ranting kering. Sederhana loh. Tuhan itu melihat hati, karena apa? Mikal itu memandang rendah Daud suami, padahal dia sedang memuji Tuhan. Makanya banyak ya pasangan-pasangan, ngapa-ngapain kamu doa, ngapa-ngapain kamu ini ibadah, ngapa-ngapain kamu pelayan. Oh, belum tahu. Orang memandang rendah. Di dalam Efesus pasal 4, Rasul Paulus menasihatkan begini. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi berkata benar, berkata baik itu belum tentu benar. Berkata-kata positif itu belum tentu benar. Tapi Alkitab mengatakan buanglah dusta dan berkatalah benar. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kitab Sakaria 8. Kita akan melihat maksud Tuhan. Ayat 14. Sudah ketemu semua? Amin. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Perhatikan dulu, ya kan? Tuhan itu telah bermaksud mendatangkan apa? Tetapi kita lihat sekarang. Ayat 15. Sama-sama. 1, 2, 3. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, belajar responnya dengan benar. Karena Tuhan tidak bermaksud tidak baik, tapi Dia bermaksud baik. Tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madunya, itu memang harus dilewati melalui padang gurun. Untuk sampai tanah perjanjian itu memang harus nyebrang laut Teberau dan nyebrang sungai Yordan. Kalau melewati padang gurun, melewati kekurangan, itu bukan Tuhan punya maksud jahat. Tapi di situ Tuhan mau memperlengkapi, menguatkan saudara. Makanya responi dengan benar. Karena Tuhan itu bermaksud berbuat baik. Amin.
Supaya kalau saudara diberkati itu tetap kuat. Tidak malah ikut katut. Kayak anak kecil aja, kalau belikan mainan, ya, dia bukan tertarik sama yang memberi, tertarik sama mainan. Ayat 16, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Ya, silakan pemain musik. Dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari sebelum bangkit berdiri, kasih salam sebelah kanan kiri dan berkata, jangan ada dusta di antara kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Yes.